mengatakan ini Ustaz, bukan awal tapi ujungnya Ustaz, posisi Jokowi ini gitu. Nah kalau yang dilihat kan kita Husnul Khotimah atau Su'ul Khotimah. Nah tapi kita lihat ujungnya nih, dilemanya kita mungkin ya yang sebagai kader-kader Islam, kita misalnya condong dengan calon 01. Tapi ternyata di situ tadi ada Mulyono yang kemudian dulu pernah di-endorse oleh PDIP. Nah bagaimana kita menjelaskan kalau kita mungkin nggak bisa menangkal itu, tapi kalau kader-kader pemuda Islam di bawah itu tidak, agak sulit tuh. Apalagi sekarang mungkin Pak Anies ya juga kalau nggak salah update-nya hari ini bertemu sarapan pagi bersama Habib siapa itu yang di Jakarta Selatan di Penoponya kan. Nah ini ada stigma bahwa 03 ini bersama orang yang melawan Jokowi dan bersama umat Islam gitu, tokoh-tokoh Islam. Nah, gimana Ustaz kita ini menjelaskan Ustaz? Iya, jadi gini ya. Tadi saya sebutkan bahwa Pak Nasir menegaskan kita pilih P3. Waktu itu siapa yang bisa ngelawan Soeharto? Apa kalau kita pilih P3 terus P3 pasti Islami? Enggak juga kan? Ya, karena P3 di bawah kooptasi Orde Baru, ya kan gitu. Dan tidak boleh ada yang kuat kecuali Golkar. Ya. Itu harus satu platform politik. Tapi ada satu kaidah dalam Islam itu, ada kaidah begini, ma la yudroku kullu la yudroku kullu. Apa yang enggak dapat semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Tentu kita ingin yang ideal. Kalau kita bicara nanti ke depan besok kayak bagaimana, kita bertanya, kira-kira dari 3 pasang ini kalau kita pilih, mana yang paling mungkin kita bicara nilai Islam? Mana yang paling mungkin kita bicara nilai-nilai keumatan? Ya. Karena kalau PDIP jelas tidak. Karena PDIP tidak pernah punya agenda keumatan. Bahkan pada beberapa kasus bisa kita tahu dulu bagaimana PDIP mengaris Ahok, ya kan? Yang jelas-jelas menista Al-Quran kan? Yang jelas-jelas umat Islam marah, gitu kan? Dengan 212, tetap saja PDIP mengendorse Ahok. Ini kan fakta sejarah. Kenapa? Karena secara ideologi cocok, gitu. Ya, ini penting kita jelaskan. Ya, jadi pertama kita lihat partai. Nah, jadi kalau kita melihat seperti itu, ke depannya seperti apa? Bahwa kalau kita bicara tentang progres, emangnya ada orang yang bisa gini, sehebat-hebat Mulyono hari ini, tidak ada yang lebih dari Pak Harto. Pak Harto itu ngasih 4, 1 ABRI A, 2 B birokrasi, 3 Golkar, semua dikuasai oleh Pak Harto. Faktanya, ternyata orang bisa melawan juga. Kalau sekarang terkesan Mulyono ini masih punya cawe-cawe, sekarang kan baru sebulan. Kalau nanti sudah 2-3 bulan, ceritanya berbeda. Karena pilkada ini kan partai ini banyak, nggak mungkin semuanya bisa diatur. Kemarin bisa diatur karena semuanya satu mungkin tersandera, kedua ada kepentingan ekonomis politis. Besok udah nggak ada lagi. Gitu. Kita lihat ini soal perkembangan. Jadi saya ingin mengatakan bahwa jangan kita kena stigma seolah-olah karena 01 ini didukung oleh Jokowi. Ya, itu urusannya Jokowi. Tidak berarti didukung oleh Jokowi nanti jadi kacau Jokowi, belum tentu. This is politik game. Ya, jadi ambil dulu, nanti soal belakangan. Gitu. Ya. Contohnya beginilah, siapa yang mencalonkan Jokowi? PDIP kan? Ya kan? Tapi apakah Jokowi nurut sama PDIP? Enggak juga. Ya, Jokowi itu jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden 2 periode, mantunya jadi wali kota di Medan, anaknya jadi wali kota di Solo, itu PDIP. Toh ternyata si anak lancung ini ngelawan. Bayangkan, this is politik. Politik tidak ada yang namanya kawan sejati, nggak ada namanya musuh abadi. Kalau sekarang Jokowi dimanfaatkan atau memanfaatkan, normal-normal aja.
Nanti kita lihat ke depannya seperti apa. Yang jelas, contoh sederhana, Prabowo Gibran oleh Jokowi di endorse betul, ya kan? Ketika kemudian MK merubah aturan pilpres, ya kan, yang tentang pencalonan itu, ya, pencalonan presiden, lalu kan DPR dengan kuasa Jokowi waktu itu ingin merevisi undang-undang pilkada, betul kan? Apa yang terjadi kemudian? Demo, tiba-tiba revisi dibatalkan. Artinya sosok, kan nggak mungkin seorang Sufmi Ahmad Dasko berani mutusin kalau tidak ada yang endorse, mustahil. Pasti ada suatu kekuatan menyuruh dia berhenti. Ya kita bisa tebak siapa yang itu, karena Dasko adalah wakil ketua umum Gerindra. Ketua umum Gerindra adalah Prabowo itu presiden terpilih. Kalau ribut terus, bisa-bisa pelantikannya batal waktu itu. Daripada batal, berkali-kali gagal jadi pejabat, ya. 2009 gagal jadi wapres, Mega Pro. 2014 gagal jadi presiden, Prabowo Hatta. 19 gagal jadi presiden, Prabowo Sandi. 2024 menang Prabowo Gibran. Kalau gara-gara demo terus gara-gara pilkada batal jadi presiden karena chaos, ya rugi. Daripada rugi, ya stop, ya. Artinya ternyata dalam hitungan politik tidak ada teman sejati, tidak ada musuh abadi. Nah, gimana ke depan? Ini akan terjadi dinamika. Jadi tidak boleh kita berpikir hitam putih, nggak ada. Hari ini diakui, ya kita lihat kemarin betapa orang banyak kecewa. Masa sampai 48 menteri, gila banyak banget. Nambah 14, belum wamen. Semua total 12 orang, kan ini aji gila ini. Kenapa? Karena ya susah. Kalau Prabowo sekarang ini head to head lawan Jokowi, dia bisa selesai juga. Karena walaupun dia nggak menjabat, boleh jadi masih pegang beberapa kartu. Nah ini proses by time, namanya by time by proses. Lama-lama akan terjadi dinamika. Kita nggak tahu apa yang sedang terjadi ini. Yang pasti bahwa tidak boleh kita mensikapi sesuatu itu taken for granted. Begini nggak bisa. Ini dinamika. Nah, ketika dinamika, kita bicara mana pasangan yang ke depan punya prospek buat kita berkomunikasi, kan gitu. Ya. Kalau 01 katakanlah ada PAN di situ, ada PAN, ada Pak Zulhas. Zulhas itu orang dulu pimpinan Dewan Dakwah, gitu kan. PKS teman-teman kita, ada pintu buat kita ngobrol, gitu. Ini secara pribadi saya yang mengatakan kok Suswono itu ngajinya di rumah saya, teman saya. Jadi saya bisa ngomong sus, nggak pakai apa-apa, sus, bisa ngomong begitu. Sama saya ngomong sama mungkin apa siapa Pak Hilal, Lal, boleh aja kan, temen. Apa maksudnya? Ya kalau dia pejabat Pak Suswono iyalah. Tapi kalau udah ngobrol sasus bisa. Artinya secara teoritis kalau dia terpilih paling tidak kita punya pintu buat ngomong. Lu gimana sih lu? Lu begini dong, bisa karena ada hubungan individu. Orang ngaji kan pasti sholat dong, ya. Dan lagi dari PKS, ya pasti dia juga punya patanan yang baik. Bahwa secara pribadi mungkin kita nggak kenal, udah agak tua, ya itu sih namanya susah, kan pilihan partai, ya kan.